Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Melda Mustafa akan memaparkan presentasi mengenai pengolahan tanah konservasi dalam mata kuliah Praktikum Konservasi Tanah dan Air. Pada praktikum kali ini saya melaksanakan di Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Latar belakang yang melatar belakangi pada praktikum ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, tanah dan air merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan. Tanah dan air menjadi media utama bagi manusia untuk mendapatkan sandang, pangan, papan, dan tempat untuk melakukan berbagai aktivitas manusia. Tanah dan air merupakan unsur yang penting yang akan terkait satu sama lain dalam pengelolaan dan budidaya pertanian. Yang kedua, ketergantungan petani terhadap tenaga manusia tinggi. Kebutuhan untuk meningkatkan produksi mendorong petani dan ahli pertanian untuk mengembangkan alat pengolahan tanah yang lebih baik, seperti alat mesin pertanian yang saat ini sedang dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pengolahan tanah, sehingga kebutuhan akan tenaga manusia sangat diperlukan. Yang ketiga adalah pentingnya pengolahan tanah. Pengolahan tanah merupakan kegiatan manipulasi mekanik pada tanah. Tujuannya untuk mencampur dan menggemburkan tanah, mengontrol tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah, dan menciptakan kegemburan tanah yang baik. Tujuan, waktu, dan pelaksanaan praktikum konservasi tanah dan air. Tujuannya, mahasiswa mampu melakukan kegiatan identifikasi jenis konservasi yang diterapkan di daerah masing-masing. Mahasiswa mampu menganalisis biaya pengelolaan tanah yang diterapkan di daerah masing-masing. Untuk waktu dan pelaksanaannya, pelaksanaan praktikum dilaksanakan di Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pelaksanaan identifikasi dimulai sejak bulan November 2020. Tinjauan pustaka. Pengolahan tanah yang baik yang dapat kita lakukan salah satunya dengan menerapkan metode konservasi tanah dan air. Menurut Subandi, konservasi tanah dan air merupakan usaha dalam menjaga serta meningkatkan produktivitas tanah, kualitas dan kuantitas air dalam tanah. Penerapan konservasi tanah dan air merupakan kunci keberlanjutan usaha tani dalam meningkatkan manfaat lahan kering secara optimal. Teknik konservasi tanah dan air merupakan penerapan teknologi pertanian yang menawarkan beberapa alternatif penerapan untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang ada di lahan kering. Tujuan dari konservasi tanah dan air. Secara umum, tujuan dilakukannya konservasi tanah dan air adalah untuk melindungi fungsi tanah dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alami dan campur tangan manusia. Memperbaiki fungsi tanah yang telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alami dan campur tangan manusia, dan memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan tanah agar dapat digunakan secara lestari. Metode konservasi tanah dan air. Secara umum, metode konservasi tanah dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu metode vegetatif, metode mekanik, dan metode kimia. Metode vegetatif merupakan segala bentuk pemanfaatan tanaman ataupun sisa-sisa tanaman untuk mengurangi erosi. Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diperlakukan terhadap tanah yang bertujuan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Metode kimia. Metode kimia merupakan pemanfaatan bahan pemantap tanah atau soil conditioner dalam perbaikan struktur tanah. Alat, bahan, dan cara kerja. Penggunaan alat dan bahan dalam praktikum ini adalah dengan menggunakan laptop dan kamera sebagai alat dokumentasi serta merancang atau menyusuran praktikum kegiatan observasi. Sedangkan untuk cara kerjanya, cara kerja yang dilakukan mulai dari melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dan mempraktikkan langsung pengolahan lahan di lahan sawah. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada petani terkait tentang pengolahan lahan yang dilakukan. Kegiatan wawancara dilakukan kepada petani dengan pengolahan menggunakan alat manusia atau cangkul, dan petani yang menggunakan teknologi pengolahan tanah. Di sini menggunakan teknologi traktor. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan praktikum.
Saat ini di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Sitiwinangun sendiri, sudah memasuki musim tanam padi kedua atau musim tanam gadu. Setelah panen musim pertama dan akan dilakukan penanaman musim kedua, maka perlu diadakan pengolahan tanah. Dari hasil wawancara kepada petani, mereka melakukan pengolahan tanah dengan cara sederhana dan dengan cara mekanik. Pengolahan tanah dengan cara sederhana, mereka menggunakan alat sederhana yaitu cangkul untuk membuat pematang sawah dan saluran irigasinya. Sedangkan untuk pengolahan tanahnya sendiri, petani menggunakan mesin traktor. Dari hasil wawancara kepada petani, didapatkan bahwa pengolahan tanah, petani melakukan atau menerapkan 3 prinsip pengolahan tanah, yaitu pembersihan, pencangkulan, dan pembajakan. Pembersihan merupakan kegiatan perbaikan pematang sawah dan saluran air atau parit, serta sisa-sisa jerami dan tanaman di bidang olah tanah dibersihkan sebelum diolah kembali. Sedangkan pencangkulan merupakan kegiatan yang dilakukan pada sudut-sudut petakan sawah untuk memperlancar pekerjaan pada saat proses membajakan. Sedangkan pembajakan adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan mesin traktor atau alat mesin pertanian. Pembajakan ini dilakukan 2 kali, yaitu pembajakan dan penggaruan. Penggaruan merupakan kegiatan untuk menggemburkan dan meratakan lahan sawah para petani. Kelebihan dan kekurangan penggunaan mesin traktor. Kelebihan penggunaan traktor dalam pengolahan tanah sawah adalah dapat menghemat waktu. Waktu pengolahan akan menjadi lebih cepat, mempermudah kegiatan dalam pengolahan tanah, dan mesin traktor ini mudah untuk dioperasikan. Hasil dari pengolahan dengan traktor dapat mengolah dan membalikkan tanah lebih baik dan lebih dalam. Sedangkan untuk kekurangannya, dari penggunaan traktor adalah sulit digunakan di lahan sempit dan lahan berlereng, harus di lahan yang datar dan luas, serta biaya traktor tidak murah dan memerlukan biaya bahan bakar serta perlu adanya perawatan mesin. Selanjutnya masuk ke perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga pengolahan lahan. Kebutuhan tenaga kerja untuk biaya pengolahan lahan secara sederhana atau manual di Desa Sitiwinangun dalam luasan 1 hektar dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kebutuhan tenaga kerjanya, secara umum di sini untuk mengolah lahan itu memerlukan 2 orang tenaga kerja. Dari mulai pembuatan pematang sawah sampai menggugurkan tanah, kurang lebih memerlukan waktu 2 hari sampai selesai. Dan untuk biaya tenaga kerjanya, dalam waktu 1 hari per orangnya itu dibayar sebesar 80.000. Jadi total biaya untuk 2 orang tenaga kerja adalah 160.000 dikali 2 hari pengerjaan, menjadi sebesar 320.000 untuk total biaya kebutuhan tenaga kerja secara manual. Sedangkan untuk kebutuhan dan biaya tenaga dalam pengolahan lahan secara mekanik atau dengan menggunakan mesin traktor dalam luasan 1 hektar dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mengolah lahan dengan menggunakan mesin traktor membutuhkan tenaga kerja cukup 2 orang dengan biaya tenaga kerja masing-masing 70.000 per orang. Untuk biaya sewa mesin traktor sebesar 100.000 dan biaya bahan bakar memerlukan 10 liter dengan harga 1 liternya 10.000, jadi total 100.000. Sehingga biaya total dalam pengolahan lahan secara mekanik ini sebesar 350.000, sehingga total biaya yang diperlukan dari pengolahan lahan secara manual sampai secara mekanik, yaitu dengan mesin traktor ini, sebesar 640.000. Biaya tersebut sudah cukup terjangkau oleh para petani di Desa Sitiwinangun, jadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah juga. Demikian video presentasi yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan khususnya bagi para petani milenial saat ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penampilan video dan juga kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.